ibadah ya, tapi sekalipun lewat video ya, tetapi tidak boleh mengurangi rasa semangat kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana Kak Noven? Semangat ya, semangat. Kawal dia apa kabar? Hari ini kita senang sekali kalau kita boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam rumah untuk beribadah. Tapi sebelum beribadah, kakak mau semua panggil mamanya sama bapaknya dan semua yang ada dalam rumah. Ayo kakak hitung sampai 3, semua panggil mamanya, bapaknya dan semua yang ada dalam rumah, duduk bersama kita ibadah. Kakak berhitung, kita hitung sama-sama. Kapal di Kanoven. 1, 2, 3. Pasti sudah ada mama dan papa yang mendampingi ibadah ya. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini dengan penuh sukacita. Kita awali ibadah kita dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ayo semua bangkit berdiri. Ayo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masih tetap berdiri, mari semua lipat tangan. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Silahkan duduk. Ayo. Ayo semua duduk yang bagus. Nah, adik-adik sudah saling menyapa satu dengan yang lain, mengucapkan selamat hari Minggu. Wah, pasti sudah ya. Sebelum memulai ibadah tadi pasti sudah mengatakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Wajahnya harus tersenyum ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Tuhan, berjabat tangan semua dengan gembira. Satu kali lagi, ayo lebih semangat. Senyum dan bermuka gembira. Ayo semua angkat tangan. Angkat tangan pujilah Tuhan, berjabat tangan semua dengan gembira. Adik-adik masih ingat cerita ketika kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Pasti masih ingat ya. Ternyata waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berjanji Dia akan menurunkan Roh Kudus untuk kita semua, yang akan menolong kita, menyertai kita selama kita berada di dalam dunia ini. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Dia sungguh mengasihi kita, Dia sungguh memberkati kita, dan Dia selalu mau menolong kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik selama kita berada dalam dunia. Yesus itulah satu-satunya. Kita angkat kidung pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tentu selama berada di rumah, banyak hal yang kita lakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Mungkin secara tidak sadar kita membantah orang tua, mungkin juga kita melukai hati adik kita, kakak kita, atau orang-orang yang ada di rumah kita. Karena itu, mari semua dengan sikap berdoa, kita menyanyikan lagu Tuhanku Yesus, ampunkanlah dosaku. Mari adik-adik. Adik-adik, kakak percaya, dan saya yakin adik-adik juga percaya, ketika kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, tentu Tuhan pasti mengampuni kita. Karena itu, mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah. Adik-adik, berita anugerah kita pagi ini, kakak ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-21. Bunyinya begini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi kakak bacakan ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan berita anugerah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan petunjuk hidup baru yang juga terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita mau bermazmur dari Mazmur 126 ayatnya yang ketiga. Kita mau baca sama-sama, jadi adik-adik juga persiapkan. Ayo, buka Alkitabnya dari Mazmur 126 ayat 3. Kita baca sama-sama firman Tuhan ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab, cerita Tuhan Yesus. Sebelum itu, kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkannya dengan baik. Berkati juga kakak pelayan yang akan bercerita, agar boleh bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan meninggalkan murid-muridnya. Dan ada satu janji yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi murid-muridnya. Janji apakah itu? Mari bersama-sama kita menyaksikan video animasi tentang janji Tuhan kepada murid-muridnya. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti.
Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, kita telah menyaksikan bersama-sama video tentang janji Tuhan kepada murid-muridnya. Wah, ternyata janji Tuhan kepada murid-muridnya adalah menurunkan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya dengan setia berdoa kepadanya dan selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Akhirnya Tuhan menurunkan Roh Kudus itu bagi murid-muridnya untuk menepati janjinya. Adik-adik, Tuhan menurunkan Roh Kudus itu tidak hanya bagi murid-muridnya, namun bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, mari dengan yakin dan percaya kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, akan memampukan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya kepada kita. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita, Tuhan menepati janjinya, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-47. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Semua ambil sikap berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, semua bangkit berdiri, kita menyanyi Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan.
adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan, bahkan melalui puji-pujian kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan terdapat dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-26. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Karena itu, ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, hari yang Engkau karuniakan bagi kami setiap umat yang percaya di seluruh muka bumi. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami bersyukur boleh kembali memperingati hari keturunan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kami semua, bagi adik-adik yang saat ini masih boleh beribadah dari rumah oleh karena COVID-19. Karena itu ya Tuhan, Tuhan tetap pelihara dan jaga kami semua, biarlah kami semua selalu di dalam keadaan sehat. Pun kami mau berdoa bagi orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik di dalam kehidupannya. Tuhan yang akan selalu menolong dan memberikan kesehatan bagi orang tua dan keluarga kami yang ada di rumah. Pun kami mau berdoa buat persembahan yang telah kami persembahkan. Ya Tuhan, berkati persembahan ini, biarlah boleh dipakai untuk terus melebarkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami mau berdoa bagi kakak-kakak pelayan yang boleh dengan setia terus mengangkat pelayanan. Sekalipun pelayanan ini harus kami lakukan dengan keadaan terbatas, tetapi kami yakin Tuhan akan selalu menolong kami. Karena itu, kuatkan iman percaya kami dan Tuhan akan selalu menolong kami di dalam mengangkat pelayanan seperti ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pemerintah kami. Berikan kesehatan bagi mereka, berikan kebijakan bagi mereka di dalam memimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke kampung kami ini. Ya Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Rindukah adik-adik untuk mendapat berkat dari Tuhan? Pasti rindu. Ayo kita angkat pujian ini sama-sama. Rindukah engkau mendapat berkat dari Tuhan? memberkati engkau. Amin. Tuhan
Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan, ibadah kita boleh selesai. Karena itu, mari kita angkat pujian sambil berdoa kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Adik-adik, setiap hari Minggu kakak-kakak berusaha untuk membuat video buat adik-adik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa sekalipun kita hanya bertemu lewat video, tetapi kita tetap bersukacita karena kita tetap bisa memuji Tuhan. Karena itu kakak-kakak berharap, kakak-kakak pelayan sekolah minggu, adik-adik berharap adik-adik semua sehat di rumah, tetap semangat belajar, persiapkan diri mengikuti semester supaya bisa naik kelas. Ingat tanggal 2 sudah mulai semester, jadi harus belajar di rumah. Adik-adik, kami semua bersama dengan kakak-kakak mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.